angklung itu kenapa identik dengan Jawa Barat? Mungkin dari yang kita bisa melihat, pernah ingat Pak uang koin 1000 itu? Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Ya, pada kesempatan pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tentang kesenian ya. Kesenian di Jawa Barat. Lebih persisnya adalah kesenian tentang musik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang angklung ya. Angklung yang sangat identik sekali dengan masyarakat Jawa Barat ya. Nah, hari ini juga kita kedatangan seorang tamu istimewa yaitu Bapak Andi Aji MSI ya. Sampurasun Bapak Andi, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah damang Pak Masya Arman. Allah damang. Ya. Dan Bapak Andi Aji ini memang salah satu seorang aktivis angklung, lalu seorang orang yang melestarikan angklung juga ya, karena beliau juga punya sanggar angklung kebetulan juga, dan kalau tidak salah tesisnya juga menceritakan atau membahas tentang angklung. Betul begitu Bapak Andi? Ya. Betul. Baik. Ya Bapak Andi. Kenapa harus angklung Bapak Andi? Kenapa harus angklung? Kenapa Bapak sangat terobsesi sekali dengan angklung? Kenapa harus angklung? Mm-mm. Ya, mungkin dari yang sering saya pelajarinya atau di perjalanan saya menggali informasi tentang seni budaya, itu ketemunya dengan guru-guru yang mengedukasi saya terkait angklung. Seperti itu awal mulanya seperti itu. Oh seperti itu. Iya. Lalu bagaimana kok bisa kepikiran akhirnya membuat tesis tentang angklung juga gitu? Sebenarnya bukan berkaitan tentang angklung ya, tapi memang ada sebagian masyarakat Sunda yang menggunakan angklung itu sebagai festival mungkin ya, kalau tidak salah tesis seperti itu ya. Oh ya. Apa bagaimana? Jika tesis sih sebenarnya lebih ke mengidentifikasi dan menganalisis wilayah, potensi wilayah tersebut yang mana punya karakter dari sisi geografisnya seperti apa, lalu seni budaya seperti apa, dan ternyata kebetulan lokasi yang saya kaji itu punya potensi yang mana ada salah satu kelompok seni tradisional yaitu kelompok angklung buhun. Nah, Angklung buhun. Iya, Oh, iya. kembali ke yang tadi kenapa harus angklung. Nah, karena setelah saya ketemu dengan guru dan juga wadah yang mempelajari tentang angklung, saya timbul penasaran Pak tentang angklung. Jadi ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Iya, untuk Apa? Kenapa tidak puas dengan angklung? ketidakpuasan maksudnya gini. Jadi spiritnya itu saya ingin terus menggali informasi. Jadi ketika di wadah ini saya belajarnya tentang musik angklungnya. Nah, Iya. tapi saya masih ada penasaran terkait sejarahnya ini bagaimana. Lalu angklung ini kira-kira ada korelasi dengan apa lagi nih selain hanya sebatas dengan musik. Nah, dari situ akhirnya saya mencari lagi tempat-tempat dan mengunjungi situs-situs ataupun kelompok tradisional yang masih melestarikan angklung. Di situlah. Gimana sih Pak awalnya kok bisa kenal angklung dan akhirnya terobsesi sekali dengan angklung? Awalnya tuh gimana? Awalnya ketertarikannya itu. Iya, ketertarikan itu semenjak saya mempelajari seni budaya lokal. Maksudnya 2012 itu saya bertemu dengan guru saya itu di Bogor ya, di Bogor di Sanggar Seni. Nah itu saya belajar terkait seperti halnya gamelan dan juga seni Sunda. Nah itu oleh Pak Wawan ya, salah satu maestro seni. Spesifikasinya dia di seni pertunjukan. Nah Seni pertunjukan. setelah itu tadinya saya mau kuliah di ini Pak, di jurusan seni. Di jurusan seni. Iya, Oke. jurusan seni. Nah, saya konsultasi dengan guru juga dengan orang tua dan ternyata beliau menyarankan kalau mempelajari seni dan kebudayaan nanti ini bisa di luar. Nah, akhirnya saya Maksudnya bisa di luar tuh, di di luar sanggar. pembelajaran formal gitu ya. Betul. Dan Oke. akhirnya saya membulatkan ya udah saat itu pendidikan geografi saya ambil. Geografi jadinya ya. Jadi bukan senian. Bukan kesenian, saya ambil geografi. Kebetulan kampusnya di UPI. Kampusnya di UPI. Di UPI Bandung, dan saya mencari kira-kira meskipun saya sambil kuliah ya masih bisa mempelajari seni budaya nggak? Nah ternyata ada Pak, ada UKM. Ada UKM, ya Iya. UKM ya untuk mahasiswa biasanya itu untuk Betul, orang-orang yang hobi akan hobi itu biasanya disalurkan di UKM ya Pak ya. UKM. Lalu gimana itu akhirnya di UKM? Saya masuk ke UKM namanya Kebumi UPI. Nah, Ke Bumi UPI. jadi spesifiknya ke seni budaya. Nah, Iya. di situ kebetulan fokus utama yang dipelajarinya adalah seni musik angklung, Pak. Seni musik angklung. Dan saya di situ, wah,
sesuai apa yang saya inginkan ketika saya masih di Bogor untuk pergi ke Bandung sekaligus menimba ilmu ya. Tapi saya ingin mendapat wawasan lebih. Ternyata alhamdulillah saya ketemu dengan guru-guru yang membekali saya informasi dan juga musikalitas tentang angklung itu sendiri. Oke. Begitu, Pak. Oh, jadi gitu awalnya ya. Mm. Oke. Apa yang Bapak dapat dari selama ini Bapak meneliti angklung gitu? Oke, jika Bagaimana dengan sejarahnya, Pak? Bagaimana dengan sejarah angklung Baik, gitu? baik. Kok bisa ada di Jawa Barat dan diadaptasi oleh masyarakat Sunda sekarang gitu? Apakah bagaimana gitu sejarahnya gitu? ya, kalau misalkan kita lihat angklung itu kenapa identik dengan Jawa Barat, mungkin dari yang kita bisa melihat, pernah ingat Pak uang koin 1000 itu? Ya, mohon Iya. ya, uang koin 1000 ya. Ya, uang koin 1000 rupiah itu ada angklung dan ada gedung satenya. Iya. Mungkin mengapa identik dengan Jawa Barat, salah satunya ikon yang dipakai di secara nasional itu ya. Ya. Itu, dan juga kalau kita lihat dari kondisi existing saat ini memang sebenarnya selain di Jawa Barat itu banyak Pak, seperti yang ada di Banyuwangi, di Bali, di Kalimantan juga ada kelompok angklung. Tapi kenapa bisa identik dengan Jawa Barat? Pertama, karena kelompok masyarakat yang masih menggunakan tradisi atau melaksanakan tradisi atau ritual-ritual tertentu yang menggunakan angklung sebagai medianya, Iya. atau baik itu sebagai untuk hiburan ataupun media ritus dan lain sebagainya, itu masih bisa kita temukan di wilayah Jawa Barat dan Banten juga sebenarnya. Oke. Gitu Pak. Lalu bagaimana? Kenapa angklung ini bisa masuk ke Indonesia? Seperti apa ceritanya? Apakah awalnya ini angklung ini dipakai buat apa sih? Oke, kalau bisa masuk ke Indonesianya itu memang sejarah yang jauh ke sana saya belum menemukan. Paling tidak ada ahli yang memberikan informasi terkait keberadaan angklung itu. Konon katanya udah masuk setelah adanya budaya pertanian masuk ke Indonesia, khususnya pertanian padi, Pak. Oh, pertanian Iya, padi. jadi ada korelasinya dengan pertanian angklung ini. Oh iya, saya juga dulu pernah baca tuh tentang angklung kalau tidak salah. Kalau nggak salah tuh angklung sebelum dijadikan alat musik seperti sekarang itu menjadikan alat ritual ya kalau nggak salah ya. Ya, yang tadi Betul. itu, yang tadi kata saya. Jadi bahkan bukan hanya dulu Pak, saat ini pun di Saat beberapa ini kelompok pun. masyarakat adat masih menggunakannya. Nah itu bagaimana Pak? Biasanya acaranya tuh seperti apa sih? Untuk seperti apa? Kalau dulu katanya tuh untuk mitosnya, untuk mitologinya siapa, saya lupa tokohnya itu. Hujan ya, Dewi Sri. Iya, Dewi Sri itu, Dewi Padi itu kan kalau nggak salah. Betul, itu Nah mitologi itu yang berkembang. biasanya itu seperti apa tuh acaranya tuh kalau misalkan sedang ada festival seperti itu? Ya, yang saya temukan berdasarkan kebetulan saya suka penasaran Pak, yang tadi ya, Iya, karena penasaran. Jadi ketika ada kegiatan budaya itu di satu wilayah di Sukabumi Selatan, ada Sukabumi namanya Selatan. Kasepuhan Cipta Gelar dan juga Kasepuhan Sinar Resmi. Iya. Kebetulan saya waktu itu menghadiri Seren Tahun. Seren Tahun itu Seren tahun teh artinya apa itu? hajat bumi atau pesta syukuran pasca panen. Pesta syukuran pasca panen. Ya. Jadi kan gini, di pertanian Pak itu ada mungkin ada 3 tahap ya. Pratanam, lalu kan nanti dilanjutkan ke musim tanamnya. Musim Lalu tanamnya. nanti kan si pertanian itu akan istilah bibitnya tuh isi ya, isi hingga nantinya panen dan pasca panennya. Nah, menariknya di masyarakat adat atau yang masih memegang tradisi, di dalam tahap-tahap tersebut itu masih menggunakan yang kita sebut ritual ataupun sebenarnya itu tradisinya itu ya, tradisi yang turun temurun mereka lanjutkan dari leluhurnya seperti itu. Dan di sana angklung dimainkan juga Pak untuk prosesi pertanian tersebut yang tadi dalam 3 tahap tadi. Oh iya. Kalau tidak salah berarti angklung itu baru ada nadanya itu apa nadanya namanya diatonis ya? Itu tahun berapa Oh Pak? iya, kalau tidak salah. misalkan berkaitan dengan nada, sebenarnya dulu pun sudah ada nadanya ya. Dulu pun sudah ada nadanya. Yang digunakan untuk tadi prosesi-prosesi adat. Tapi secara universal ataupun misalkan dia masuknya tuh nadanya apa sih? Misalkan secara notasinya apa? Nah itu tidak bisa secara kita klasifikasikan tuh oh ini masuknya ke ini. Enggak. Jadi paling tidak gini,
beberapa ahli hanya mengeneralisasi bahwa Iya. angklung tradisional itu biasanya nadanya daminatila atau Apa itu? salendro gitu kan. Daminatila itu di dalam kesenian tradisional atau etnik lokal yang ada di wilayah Jawa itu hanya pentatonis 5 nada. Pentatonis Ya mungkin hanya nanti 5 nada. lebih detailnya bisa digali di ilmu musik ya. Oke. Ya, cuman itu Iya, iya. paling tidak generalnya kayak gitu. Nah, Oke. tapi ada juga yang menyebutkan bahwa itu tidak pasti. Tidak pasti. Karena yang tradisional itu biasanya berdasarkan nantinya wawasan kelompok seni lokalnya. Itu Oke. beda-beda gitu. Heeh. Nah, tapi akhirnya ketika 1938, Pak, Iya. ada tokoh yang bernama Bapak Daeng Sutigna. Iya, Daeng Sutigna. Ya, betul, Daeng Bapak Daeng Sutigna. Sutigna ini dia merupakan tokoh pembaharu angklung, yang mana yang awalnya tadi angklung itu dikenal untuk atau digunakan untuk prosesi-prosesi pertanian, bahkan mungkin ada juga digunakan oleh pengamen ya saat Pengamen, itu iya, ya mungkin dulu. Nah akhirnya pada yang Sutigna ini terinspirasi bagaimana nih kira-kira. Jadi ceritanya itu ketika dulu di tahun sebelum kemerdekaan ya Pak, Iya. itu untuk membeli alat musik itu mahal. Karena beliau adalah guru Pak kebetulan. Beliau Daeng Iya. Sutigna ini seorang Pak Daeng itu guru ya, guru, sama iya. kayak kita berarti gitu ya. Nah, Ya. dia itu memikirkan gimana nih kalau misalkan anak-anak siswanya itu membeli biola luar biasa harganya, ya kan? Oh gitu. Mahal. Mungkin beli gitar juga sama. Nah, akhirnya dia terinspirasi dari angklung. Wah, gimana kalau misalkan angklungnya itu nadanya disesuaikan dengan nada misalkan nada biola atau nada universal yang kita kenal diatonis kromatis. Nah, itu pembaharuan dari Pak Daeng Sutigna itu angklung yang nadanya itu lokal ya, atau misalkan generalnya itu kadang salendro atau pelog dan lain sebagainya. Nah, tapi sekarang oleh beliau digubah menjadi do re mi fa sol la si do, bahkan diatonis kromatis. Nah, mungkin itu nanti kalian bisa dalami di dalam pembelajaran seni musik. Oke. Itu. Nah, di sana akhirnya angklung ini kan lebih mudah, Pak. Angklung lebih Lebih maksudnya mudah diperkenalkannya. lebih mudah diperkenalkan. Dan juga dipelajarinya, karena sudah ada perubahan yang mana dulunya itu untuk prosesi dan kesenian yang berkaitan dengan ritus-ritus, Ya. akhirnya untuk pendidikan musik Oh, seperti itu. gitu. Karena kan Pak Daeng sendiri tadi guru musik ya, Iya. akhirnya menjadi dipelajari lah gitu ya, dipelajari juga diperkenalkan kepada halayak melalui Iya. pertunjukan-pertunjukan, dan menariknya itu membawakan lagunya yang sifatnya sudah universal, Pak. Oke. Karena nadanya tadi diatonis kromatis. Berarti dahulu itu berarti angklung itu dibuat karena ketidakmampuan masyarakat untuk membeli alat musik mungkin ya. Secara Ya, ya. garis besarnya Iya, ya. bisa jadi seperti Akhirnya itu, Pak. Daeng Sutigna ini mencoba untuk membuat alat musik karena membeli biola mahal atau mespun membeli gitar Iya. mahal, karena posisinya dulu sedang di zaman kolonial Belanda. Betul. Akhirnya membuat inovasi, membuat angklung dengan adanya nada mungkin seperti itu Iya. ya. Oh, Dan juga gitu. gini, jadi salah satunya betul Pak yang tadi kondisi Kondisi realitas ya, saat heeh. itu seperti itu, untuk mempelajari seni musik kayak gimana nih caranya agar siswa-siswi itu paham. Nah, yang keduanya itu Bapak Daeng Sutigna ini punya spirit, ini gimana nih kira-kira nih angklung bisa menjadi atau bisa dikenal oleh dunia dan halayak itu bisa mengetahuinya. Maka lahirlah inovasi seperti itu. Jadi kita patut berbangga akhirnya karena atau berkat Bapak Daeng Sutigna, angklung bisa lebih dikenal gitu, Pak. Kalau tidak salah juga dari PBB juga angklung sudah menjadi warisan dunia Pak ya. Betul, sudah diakui itu pada tahun 2010, Pak. 16 November 2010 itu angklung sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Budaya tak benda. Ya, milik Indonesia ya, untuk dunia. Jadi Oke. gitu. Tapi saya mau tanya Pak, di dunia ini maksudnya di dunia ya, maksudnya ada nggak sih alat musik yang mirip dengan angklung? Di luar ada. Oh, di luar pun ada. Ada. Oh, ada. Berarti tidak hanya di Indonesia ya? Kemungkinan gitu, Pak. Karena gini, sebenarnya secara general itu sifat dari seni budaya itu
akan berkaitan dengan pola sosial masyarakat, yaitu ada misalkan mobilitas sosial atau misalkan suatu kelompok yang nantinya apakah dia ekspansi secara militer ataupun nantinya ada motivasi lain misalkan berdagang. Nah itu kadang rombongannya itu sepaket. Ada yang misalkan dia tuh membawa juga kelompok senimannya kan berangkat. Nah nanti di sana terjadilah yang namanya akulturasi dan asimilasi Pak. Jadi ada kemiripan-kemiripan seperti ada itu. kemiripan berarti ya. Paling tidak kenapa sampai angklung ini bisa diakui oleh dunianya itu karakternya dari Indonesia. Kenapa? Karena bisa ditemui juga selain pemanfaatannya saat ini Pak yang menjadi alat musik itu dengan yang tadi kata saya ritus-ritus yang dahulunya itu masih digunakan. Jadi menguatkan hal tersebut bisa menguatkan bahwa di wilayah kita lah gitu yang masih menggunakan secara sistem ya, secara sistem itu angklung bagian dari prosesi tersebut. Begitu. Nah untuk di Indonesia ini sendiri Pak, angklung tuh dipakai festival untuk apa aja sih di Jawa Barat? Yang Bapak tahu gitu, yang Bapak pernah saksikan gitu. Ya, kalau yang pernah saya saksikan dan juga kunjungi dari mulai yang tradisional ya, yang secara tradisional yang tadi prosesi dari misalkan ada 3 hal. Acara festival apa itu? Serentahun yang tadi. Serentahun ya. Serentahun itu kan pasca panen. Bahkan sebelumnya itu pratanam, sebelum nanam itu atau saat prosesi penanaman padinya itu angklung dimainkan. Dan ada juga kidung-kidung Mbak. Kidung itu kalau misalkan ini sih lagu ya, lirik gitu. Ada lirik yang berisikan doa sih sebenarnya. Berisikan doa dan harapan bahwa ya semoga misalkan dengan menanam padi ini diberkahi oleh Sang Pencipta. Oh gitu ya. Berarti kalau tetap spiritnya ke ungkapan syukur juga seperti itu. Dan juga ada poin di dalam istilah kebudayaan Sunda itu mipit kudu amit ngalah kudu menta. Biasanya yang nonton podcast harus tahu eta teh naon eta teh. Mipit kudu amit ngalah kudu menta. Jadi karena kita ini misalkan kita hanya menanamnya, tapi akhirnya itu manfaat dari sumber daya alam khususnya misalkan pertanian itu yang menghasilkan padi tersebut menjadi bisa dimanfaatkan oleh kita dan juga bisa menjadi sumber energi bagi kita. Itu kan ada di situ yang kita percayai ada Sang Pencipta. Adanya Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi masyarakat dulu itu udah memanfaatkan seni budaya atau prosesi tersebut untuk yang tadi Pak, ungkapan juga bahwa mereka menyadari bahwa kita ini hanya bisa mengikhtiarkan menanamnya. Tapi jadi apakah nanti bisa menghasilkan atau tidak itu dikembalikan kepada Sang Pencipta. Iya, jadi ada interpretasi ke sana yang saya temukan Mbak dalam perjalanan menggali nilai-nilai filosofi dalam angklung seperti itu. Oke. Nah, berarti si angklung ini bukan hanya mengajarkan tentang seni ya, tapi mengajarkan tentang bagaimana kita bersyukur berarti ya. Seperti itu ya. Berarti fungsi dari angklung. Berarti kalau misalkan kita tarik kembali, berarti angklung itu ada unsur dakwahnya dong Pak? Nah, kalau terkait dengan unsur dakwah, mungkin studi kasusnya yang pernah saya temukan ya Pak itu di Kecamatan Cigudeg. Itu berkaitan dengan tadi yang saya teliti. Memang kalau judul penelitiannya kan tentang pengembangan wisata dan analisis potensi. Nah, tapi berlanjutnya itu karena mereka atau kelompok tersebut masih kuat dengan yang namanya kepercayaan terhadap nilai dan asal muasalnya. Nah, akhirnya ada salah satu tokoh yang membawa salah satu naskah. Nah, naskah tersebut menuliskan terkait tokoh yang membawa angklung ke wilayah tersebut. Ini tokoh Muslim ini, tokoh Islam apa bagaimana? Jadi namanya TB Tubagus Mukhtar. Tubagus Mukhtar. Iya, Tubagus Mukhtar. Sepertinya beliau orang Banten kayaknya. Iya, betul. Karena orang Banten berarti. Naskahnya tersebut ditemukannya di Banten, Mbak. Oh, naskahnya tersebut ditemukan di Banten. Yang menariknya di dalam naskah tersebut dituliskan bahwa angklung gubrak yang membawanya itu tadi Tubagus Mukhtar. Sebentar. Dan beliau itu tentang gubrak, angklung gubrak itu seperti apa Pak? Mungkin nanti banyak penonton yang nggak tahu nih. Jadi, angklung gubrak itu kos kumaha sih, kayak gimana gitu. Pertama, angklung gubrak itu kalau misalkan dari bentuk mungkin dia tidak seperti yang bisa kita lihat sekarang dan juga kayak gini. Ya tidak
bentuk lebih besar. Bentuknya lebih ya, besar. bentuk lebih besar. Yang kedua, biasanya di dalam sajiannya itu 6 buah angklung dan 2 dog-dog. Dog-dog itu alat pukul tapi kecil, dia panjang kayak gitu. Itu dog-dog. Nah, lalu digunakannya, penggunaannya atau fungsinya yang tadi berkaitan dengan pertanian, Pak. Dan berkaitan juga dengan pertanian. betul, dan juga dengan prosesi-prosesi dalam bidang religi di masyarakat. Seperti halnya peringatan yang ini ya, yang berkembang di masyarakat Cipining itu berdasarkan sejarahnya dan juga mulai diaktifasi lagi, itu berkaitan dengan penyelenggaraan tradisi di bulan Muharram. Artinya di situ kan sudah berkaitan dengan religi kan. Iya, Sudah oke. bukan. Jadi kan kalau yang bukan di pertanian kan Iya, di situ. Nah, menariknya dilaksanakannya itu, jadi setelah ada prosesi, nah itu biasanya nanti syukuran, Mbak. Syukuran. Makan-makan atau Makan-makan ya. nah, jadi kan di situ mungkin dulunya ajang untuk apakah memperingati hari besar Islam kah? Iya. Atau untuk istilah silaturahmi dan Iya, syukuran bisa bersama juga. ya kayak gitu ya. Sepertinya untuk menjalankan silaturahmi juga ya, Iya. menjalin silaturahmi Kayak gitu. juga. Itu menarik. Nah, kita berbicara balik lagi kepada beliau yang Tubagus Mukhtar itu iya. ya. Itu bagaimana itu setelah ditemukannya naskah di Banten, lalu bagaimana lagi ceritanya? Lalu di situ dituliskan bahwa beliau itu bergurunya atau beliau diperintahkan oleh gurunya untuk istilahnya Berdakwah mungkin, membawa angklung Islam, tersebut ya. ya, membawa angklung, dan juga selain angklungnya ternyata beliau pun untuk menjadi pemuka agama, Pak, di kampung tersebut. Oke, Seperti itu. Jadi dari situ sih saya akhirnya yakin bahwa oh iya ternyata orang tua dulu atau tokoh-tokoh dahulu itu bukan hanya sebatas simbolis dari bentuk keseniannya saja, tapi ada memang secara generalnya ya sistemnya. Jadi lebih bukan sistem juga, cuman lebih kompleks juga, Pak. Oke. Lebih kompleks juga. Jadi ada upaya-upaya untuk istilahnya inilah membuat wilayah tersebut semakin beradab dan juga semakin maju dalam hal ini secara pendidikannya. Iya. Jadi untuk mengedukasi juga dulu. Oh iya, karena Dari memang pada mulai- dasarnya iya agama itu datang untuk Mengedukasi. untuk mengedukasi. Dan akhirnya untuk sektor pertaniannya pun akhirnya mengajarkan cara-cara cara dalam pertanian, misalkan nantinya dari mulai waktu, penghitungan waktu, dan juga metode cara menanamnya, dan juga nantinya ditambah juga dengan nanti tradisi-tradisi, misalkan adanya angklung dibunyikan saat akan menanam hingga nantinya apa panen. itu Pak, filosofinya tuh apa ketika ditanam Filosofinya. itu kenapa harus dibunyikan angklungnya? Mungkin kalau secara kasat mata atau ininya sih kita bisa melihat ini ya, ketika nanti kan seni itu bisa disebut simbol atau ini apa ya, media untuk menginformasikan. Jadi Iya. kan angklung gubrak itu ukurannya besar, bisa 1 meter sampai lebih. 1 Bahkan meter. ada yang 2 meter. Itu dimainkan satu orang atau beberapa orang? Beberapa orang, tapi satu angklung satu orang. Satu angklung satu Satu orang. Nah, suaranya itu kan luar biasa, Pak. Tanpa sound system pun terdengar jauh. Nah, Oh gitu. mungkin saja itu merupakan media komunikasi dahulu ya. Ketika ada suara angklung, oh berarti di sana ada yang sedang menanam padi nih. Gitu. Nanti apa fungsi lainnya? Setelah ini interpretasi saya ya. Interpretasi saya ketika sudah mendengar masyarakat tersebut, karena kan nggak ada toa, nggak mungkin harus teriak-teriak, "Hei kumpul sini, bantuin saya." Nggak gitu. iya, Nanti iya, secara kultural terbangun sikap gotong royong masyarakat. Ketika Iya. tahu, oh ternyata ada yang lagi mau nanam, atau oh ternyata ada yang panen, kita bantuin yuk gitu. Nah, agar nantinya apa? Agar terjalin saling bantu membantu Iya, atau betul. gotong royong tersebut. Mungkin saya menangkapnya dari filosofi seperti itu. Oke. Nah, lalu yang kedua mungkin ini saya pernah baca satu artikel yang konon resonansi bunyi dari bambu itu bisa mempengaruhi nantinya ke yang kita sebut mungkin unsur hara atau apapun itulah. Mungkin itu untuk hal berkaitan dengan fisika perlu
gali lebih lanjut. Cuman paling tidak boleh jadi ada pengaruhnya gitu, Pak. Ada pengaruhnya. Misalkan yang paling mungkin paling rasional ketika dibunyikannya alat, otomatis hama yang ada di tanah tersebut atau yang ada di lingkungan sekitar, apakah misalnya ada tikus, pasti dia kabur kan? Iya, Pak. Oh iya betul ya, betul juga ya. Karena mendengar suara dari angklung ini sendiri betul ya. Hama dan juga misalkan ada burung-burung, otomatis mereka merasa terganggu akan suara angklungnya gitu kayak kan. Gitu. Artinya berarti jika kita kaji lebih dalam, mungkin ada maksud lain. Ada tadi nilai-nilai. Oke. Apa tadi? Saya mau tanya, angklung ini sebenarnya ada filosofinya nggak sih dari setiap tabungnya, dari setiap gerakannya? Ada, sangat ada. Nah kebetulan referensi saya dari Pak Dinda. Pak Dinda ini salah satu ahli angklung di Indonesia. Dr. Dinda yang dia menyebutkan bahwa angklung ini ada 3 konsepnya. Jadi dari 3 bagian. Nah ini bagian atas Pak, ada garis ini kan? Di bagian atas ini secara filosofi. Lalu bagian tengah di sini dan bagian bawah. Oh bahkan nantinya ada 3 bagian. Di sini itu di Sunda mitologinya berkaitan dengan kosmologi. Ini kosmologi. Sangat kosmologi di sini itu buana nyungcung. Bagian 3 ke atas buana nyungcung. Nyungcung teh kalau bahasa Indonesia tuh runcing ya. Iya, runcing. Nyungcung teh runcing kalau bahasa Indonesianya. Iya, jadi dunia atas. Nah, ini sebenarnya nanti perlu diinterpretasikannya secara filsafat. Lalu di tengahnya itu buana panca tengah. Jadi kalau tadi buana nyungcung dunia atas, ini dunia tengah, Pak. Dunia tengah. Ini saya juga tidak memahami apa nih maksudnya. Lalu di bawah itu dunia buana larang namanya. Buana larang. Ini tuh buana larang namanya. Iya, bawah. Oke, filosofinya ini buana larang ini. Itu dunia bawah. Entahlah dunia bawah. Secara kosmologi itu seperti apa. Dan paling tidak itu yang dituliskan oleh ahli terkait filosofi dari bagian struktur angklung. Nah, lalu kalau yang dari tabung, Pak, ada 2 tabung, besar dan kecil. Kalau untuk secara musikal ini fungsi oktav. Iya. Ini juga besar dan kecil ya ini ya. Ini satu nada. Semuanya satu nada, tapi yang kecil ini untuk oktav lebih tinggi. Yang besar lebih rendah. Nah, tapi secara filosofi juga ini ada nilai yang kecil itu kita ibaratkan anak belakang ibu. Ibu atau orang tua ya. Yang mana orang tua ataupun kakak harus menjadi sosok yang bisa mengaping atau mendampingi kan, mendorong anaknya ataupun mendorong adik untuk berkembang. Jadi posisinya orang tua itu adanya di belakang. Ya, ini dia. Filosofinya ke situ, Pak. Nilai-nilai secara nilai-nilai kehidupan. Nilai estetiknya luar biasa berarti ya. Kita harus bangga loh sebagai orang Indonesia. Sampai hal seperti kecil ini aja tuh ada filosofinya luar biasa angklung tuh. Iya, dan di sini juga kan diikat gitu ya, jadi satu rangkaian utuh. Yang mana mungkin kesatuan ya. Nilai-nilai kesatuan itu di kesatuan akhirnya jika nantinya angklung ini dalam komposisi penyajiannya bukan hanya satu angklung tapi banyak. Nah, itu kekompakan, gotong royong, persatuan juga tadi dan tenggang rasa banyak sekali, Pak. Jadi filosofinya dari yang lokalnya yang secara tradisional, filosofi dalam, dan juga yang tadi secara musikal juga ada lagi. Iya. Nah, kalau angklung ini Pak, ini bambunya dari apa sih? Apa bambunya kan kan kalau bambu itu kan banyak tuh jenis-jenisnya. Ada bambu hitam, lamun bahasa Sunda bambu andong ya. Awi andong buat meriam bambu itu kalau nggak salah. Lalu terus senapan bambu juga. Ini bambunya dari apa, Pak? Ya, kalau yang populer untuk angklung itu jenis bambu putih dan bambu hitam. Nah, ini bambu putih dan bambu hitam. Iya. Jadi mengapa harus dipilihnya itu, Pak? Mungkin pertama dari kadar dia bisa melepas airnya itu lebih khas lah. Jadi dia kalau misalkan bambu putih dan bambu hitam itu secara detailnya mungkin paling tidak inilah. Secara generalnya tuh mereka lebih cocok untuk menghasilkan resonansi nada. Ya, suara yang lebih merdu mungkin. Karena mungkin kadar air yang ada di dalam bambu tersebut lebih cepat hilang, kering, tapi bambunya tidak lapuk. Gitu. Ada nggak sih Pak teknik pengambilan bambunya, atau misalkan bambunya harus diambil jam segini atau misalkan apa nggak, atau nggak ada? Ya, itu saya sih pernah
mendapatkan informasinya dari ahli bambu. Oh ada ternyata ada. Oh, ada ya. Biasanya kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi. Iya. Cuma kalau nggak salah itu di jam 9 sampai jam 11 saja, Pak. Pagi. Jam 9 sampai jam 11 pagi. Pagi aja yang bagus. Untuk mengambil bambu angklung. Sebenarnya bambu untuk digunakan menjadi perkakas dan alat inilah. Jadi untuk keseluruhan. Bambu itu bukan hanya sebagai untuk alat musik saja di jam segitu tuh. Untuk keseluruhan pemanfaatan. Kenapa demikian? Konon di jam 9 dan jam 10 itu matahari itu lagi bagus dalam menyerap air. Oke, Dan juga iya. kalau misalkan nanti jam 12 lewat itu kadar air yang di dalam tanah bisa naik lagi. Jadi nanti berkaitan dengan hukum penguapan dan lain sebagainya, Pak. Oke. Dan penyinaran matahari. Luar biasa. Tapi itu Mantap, luar biasa sekali ya. Secara tradisional. Luar biasa sekali ya. Ini benda kecil ini sangat luar biasa, mengandung filosofi yang sangat dalam ya kalau dibilang ya, luar biasa. Oke. Mungkin cukup ya Bapak Andi. Terima kasih untuk Sama-sama, ilmunya. Pak Arman. Sampurasun sakali deui, Rampes. atur nuhun. Ya mungkin cukup sekian ya sahabat Cahaya Rancamaya semua untuk perbincangan tentang angklung ya untuk hari ini. Mungkin nanti kita akan membahas tentang budaya-budaya Sunda lagi ya, bukan saja angklung sebenarnya. Nanti kita bisa bahas lagi lebih dalam lagi tentang budaya Sunda atau budaya-budaya lainnya ya, yang bisa mengandung edukasi ya, yang bisa mengedukasi kepada kita dan memberikan pembelajaran pada kita. Oke, terima kasih untuk Bapak Andi dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Come and join us.